ya istilahnya ya hanya bisa menguasai jiwa kalian, darah kalian. Makanya Lucifer itu apa namanya, wajahnya, mukanya itu sudah rusak nggak karuan. Tidak lagi seperti dulu waktu masih di dalam kerajaan surga. Itu ya katakanlah cantik atau ganteng ya, tapi ketika sudah jatuh ke bumi itu rusak wajahnya. Terus berinkarnasi Lucifer itu menjadi ular karena Tuhan sudah membinasakan rohnya. Makanya dia tidak lagi bisa naik ke surga karena rohnya itu sudah dibinasakan oleh Tuhan. Jadi bergentayangan, hanya bisa menguasai yang ada di bumi ini, ya manusia-manusia yang ya katakanlah yang mau disesatkan seperti itu. Malaikat jatuh ini kan ketika turun itu kan membawa pasukan ya, Lucifer itu membawa pasukan sepertiga. Nah sepertiga ini kan turun ke bumi semuanya. Makanya kalau kalian itu tahu kenapa kok ada apa namanya orang-orang yang apa, dibaptis ya dengan nama pakai nos, pakai diktus, pakai apa namanya itu, nama-nama baptis itu loh. Itu kan nama-nama dari sepertiga malaikat jatuh. Ya selain Rafael, selain Gabriel, selain Mikael ya kalau kalian itu tidak tahu ya. Itu kan sepertiga malaikat jatuh. Nama-nama yang misalnya kalian itu nama-nama dipermandikan itu loh, nama-nama baptis itu loh. Itu kan selain nama Mikael, Rafael sama Gabriel itu malaikat jatuh semuanya. Jadi jangan bangga kalau kalian punya nama baptis. Atau mereka sering menyebutnya itu Santo Santa. Nah itu ya malaikat jatuh itu sendiri. Makanya ketika turun ke bumi si Lucifer beserta sepertiga pasukannya ini, mereka mendirikan hierarki berada di balik layar atau di belakang para elit, menguasai orang-orang yang kaya, konglomerat seperti itu, memakainya untuk menghipnotis, untuk ilmu sihir mereka, ya farmakea, ya parfum, obat-obatan, semuanya mereka menghipnotis dengan seperti itu. Kalau kalian tahu, makanya ketika turun ke dunia, ke bumi, Lucifer itu langsung mendirikan hierarki sama seperti di surga. Makanya hierarkinya aku kasih kisi-kisinya ya, kasih bocorannya. Hierarkinya itu ya dari paus, kardinal, uskup, romo. Makanya pemimpin mereka tertinggi itu mereka sebut dengan wakil Tuhan. Ngerti nggak sampai di sini? Kenapa kok hierarki mereka yang paling atas atau inisialnya paus itu mereka sebut wakil Tuhan? Tahu kan berarti? Karena ketika Lucifer turun ke bumi beserta sepertiga pasukannya, malaikat jatuh semuanya, ya mereka langsung mendirikan hierarki. Hierarki itu langsung mereka dirikan. Mereka menyamar menjadi bapak-bapak gereja ya katakanlah. Ya kan itu kan anak buahnya Lucifer, ya terserah mereka. Makanya 2000 tahun itu mereka tersesat. Bayangkan selama 2000 tahun tersesat, dalam kondisi tersesat. Terus kenapa salibnya itu ada patungnya Tuhan Yesus? Karena mereka inginnya itu Tuhan Yesus selamanya disalibkan. Tidak ingin mereka bahwa Tuhan Yesus itu turun ke dunia, turun ke bumi. Makanya salib mereka itu ada patungnya atau korpusnya Tuhan Yesus. Karena mereka tidak ingin bahwa Tuhan Yesus itu turun ke bumi. Makanya pengennya disalib terus. Karena ketika Tuhan Yesus turun, ini malaikat jatuh ini, hierarkinya itu hancur semuanya. Ya karena sudah digantikan Tuhan Yesus. Ini yang ngakunya wakil Tuhan ini ya akan habis semuanya seperti itu. Terus Babel ya akan hancur poranda. Babel zaman now, atau kalau kalian tidak tahu Babel ya inisialnya itu Vatikan. Nah itu sudah hancur itu nanti. Karena penyembahan berhala paling besar itu ya di Vatikan. Itu kan di dalam tempat ibadah itu kan berhala semuanya. Aku tidak lagi menyebutnya patung, tapi berhala, paganisme. Dulu zamannya Sumeria itu kan patungnya Baal ya, patungnya kerbau. Makanya di Vatikan itu ada karpet atau ada patungnya kerbau atau Molek. Kalau kalian tidak tahu Baal ya Molek itu ya, sebutan mereka ya, kerbau atau apa itu. Terus sekarang patung Baal itu digantikan dengan patung atau berhala Maria seperti itu. Ya karena mereka sejatinya adalah pagan, penyembahan kepada malaikat jatuh seperti itu.
bukan kepada Tuhan Yesus, tidak. Makanya Vatikan itu menyimpan tulang-tulang atau tengkorak-tengkorak atau jenazah-jenazah itu kan mereka awetkan untuk mereka doakan, untuk mereka sembah-sembah, seperti itu. Ya namanya seperti itu ya, hierarkinya itu seperti itu. Mereka tuh turun ke bumi, membentuk hierarki, mendirikan hierarki, menyesatkan manusia selama 2000 tahun lamanya sudah. Dan Vatikan itu kan Tuhannya kan berhala ya, Tuhannya itu mati, Tuhannya itu tidak berkuasa. Makanya Vatikan atau Paus itu tidak punya nubuatan sama sekali, nggak ada nubuatan sama sekali. Apa yang besok terjadi itu nggak ada. Padahal ngakunya wakil Tuhan, tapi tidak ada nubuatan sama sekali. Apakah kalian pernah mendengar saat Paus itu bernubuat? Kan nggak ada dia bernubuat besok mau jadi apa, besok mau terjadi apa, kedepannya itu akan terjadi apa dunia ini, nggak ada. Vatikan itu tidak bisa bernubuat, padahal ngakunya wakil Tuhan loh. Masa ya tidak ada nubuatan? Apa nggak malu-maluin itu namanya? Vatikan atau Paus itu hanya pajangan, hanya boneka saja untuk mengontrol populasi. Malaikat jatuh itu menguasai Vatikan atau Paus, alien lah katakanlah di baliknya semuanya itu, supaya manusia itu pada tersesat selama 2000 tahun lamanya. Bayangkan itu 2000 tahun lamanya. Makanya banyak manusia pengikutnya Vatikan itu semuanya pakai tanda binatang 666, dan mereka tidak sadar bahwa itu tanda binatang 666 karena mereka adalah pengikutnya Lucifer, malaikat jatuh. Ketika diberitahu kebenaran, mereka pasti akan menyangkalnya karena mereka pengikutnya Petrus, iman Petrus yang suka menyangkal. Makanya Petrus itu disalib terbalik. Makanya Petrus itu disalibkan terbalik sebagai ganjaran anti Kristus yang pertama. Makanya salibnya terbalik. Makanya Lucifer itu bersembunyi di salib terbaliknya Petrus. Itu. Makanya sampai sekarang Vatikan itu kalau membuat tanda salib itu pasti terbalik. Pengikutnya pun juga ikut-ikutan. Karena salib terbaliknya Petrus itu adalah tempat persembunyian atau tamengnya Lucifer.